Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang gelombang elektromagnetik. Hai, saya Farah Nurul Hasanah, absen 21. Hai, saya Idan Jarwati, absen 23. Hai, saya Ines Tanggi Lestari, absen 24. Hai, saya Lilis Nur Arini, absen 28. Hai, saya Melisa Nurika Felizia, absen 29. Saya Zahra Adila Wardani, absen 34. Materi yang akan dibahas: pengertian gelombang elektromagnetik, spektrum gelombang elektromagnetik, 1 gelombang radio, 2 gelombang mikro, 3 sinar inframerah, 4 cahaya tampak, 5 sinar ultraviolet, 6 sinar X, 7 sinar gamma. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik, manfaat gelombang elektromagnetik: 1 gelombang radio, 2 gelombang mikro, 3 sinar inframerah, 4 cahaya tampak, 5 sinar ultraviolet, 6 sinar X, 7 sinar gamma. Contoh soal 1 dan contoh soal 2. Pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang elektromagnetik bisa merambat meskipun dalam ruang tempat seperti di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Sumber penghasil gelombang elektromagnetik berbeda-beda. Beberapa di antaranya dihasilkan oleh nuklir atau atomik yang di dalamnya memuat fisika kuantum. Perhatikan ilustrasi gelombang elektromagnetik berikut ini. Untuk kelajuan gelombang elektromagnetik bisa ditentukan dengan persamaan berikut. Keterangan C. Kelajuan gelombang elektromagnetik meter per sekon. E sama dengan besar medan listrik N per C, dan B besar medan magnet T. Spektrum gelombang elektromagnetik. Di awal pembahasan materi ini, kamu sudah dikenalkan dengan gelombang radio yang biasa digunakan oleh astronot untuk berkomunikasi. Ternyata, gelombang elektromagnetik itu tidak hanya gelombang radio saja, melainkan ada 7 spektrum yang wajib kamu hafalkan, yaitu sebagai berikut. 1. Gelombang radio. Gelombang radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang besar dan frekuensi terkecil. Gelombang ini dihasilkan oleh elektron pada kawat menghantar. Elektron tersebut nantinya akan menghasilkan arus bolak-balik pada kawat. Gelombang radio dipancarkan melalui transmitter atau antena pemancar dan diterima oleh riser atau antena penerima. 2. Gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terkecil kedua setelah gelombang radio. Frekuensi gelombang mikro adalah 1010 Hz dengan panjang gelombang 3 mm. Gelombang mikro biasa dimanfaatkan untuk kepentingan deteksi bawah laut menggunakan radar, membantu pendaratan pesawat, dan sebagainya. 3. Sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki frekuensi lebih besar daripada gelombang mikro. Frekuensi sinar inframerah berada di rentang 1011 Hz sampai 1014 Hz. Artinya panjang gelombang sinar inframerah lebih kecil daripada gelombang radio dan gelombang mikro. Sinar inframerah banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di bidang kedokteran untuk terapi saraf dan penyembuhan penyakit encok, di bidang militer untuk melihat di tempat gelap atau berkabut, di bidang elektronika untuk remote control, dan masih banyak lainnya. 4. Cahaya tampak. Jika di spektrum sebelumnya kamu tidak bisa melihat wujud gelombangnya, tidak demikian dengan cahaya tampak. Warna-warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu merupakan bentuk spektrum cahaya tampak. Cahaya tampak memiliki frekuensi sekitar 1015 Hz dengan panjang gelombang 400 nm sampai 800 nm. Panjang gelombang terpendek dari cahaya tampak dimiliki oleh cahaya ungu. Artinya, cahaya ungu memiliki frekuensi dan energi terbesar dibandingkan warna lainnya. Sementara itu, panjang gelombang terpanjang dimiliki oleh cahaya merah. Aplikasi cahaya tampak bisa kamu lihat pada laser. 5. Sinar ultraviolet.
Sinar ultraviolet atau biasa disingkat sinar UV merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi 1015 sampai 1016 Hz. Panjang gelombang sinar UV adalah 10 sampai 100 nm. Sinar UV dihasilkan oleh radiasi sinar matahari. 6. Sinar X. Sinar X merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan frekuensi atau energi terbesar kedua setelah sinar gamma. Frekuensi sinar X berada di kisaran 1016 sampai 1020 Hz. Sinar ini ditemukan oleh Wilhelm Röntgen. Itulah mengapa sinar X juga biasa disebut sinar Röntgen. Sinar X dihasilkan oleh aktivitas elektron berkecepatan tinggi yang menumbuk logam. Tumbukan antara elektron dan logam disertai pelepasan energi dalam bentuk radiasi sinar X. Karena energinya sangat besar, tak heran jika sinar X mampu menembus logam dan tulang manusia. 7. Sinar gamma. Sinar gamma merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan energi tertinggi. Hal itu dikarenakan sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi di antara spektrum gelombang elektromagnetik lainnya, yaitu 1020 sampai 1025 Hz. Mengingat energi sinar gamma sangat besar, tak heran jika sinar ini bisa menembus logam beberapa sentimeter. Sinar gamma dihasilkan oleh aktivitas radioaktif atau atom-atom yang tidak stabil di reaksi inti. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Adapun sifat gelombang elektromagnetik adalah sebagai berikut. 1. Memiliki kecepatan konstan di ruang hampa, yaitu sebesar 3 kali 100 meter per second. 2. Tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet karena tidak bermuatan listrik. 3. Termasuk gelombang transversal. 4. Energinya tergantung pada besar frekuensi. Hal itu didasarkan pada persamaan Faraday. Keterangan ada di sampingnya. Manfaat gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan. Kira-kira apa saja ya manfaat? Inilah manfaat gelombang elektromagnetik. 1. Gelombang radio. Manfaat gelombang radio yaitu gelombang yang digunakan sebagai gelombang pembawa audio atau suara. Biasanya kamu kenal sebagai radio. 2. Gelombang mikro. Manfaat gelombang mikro adalah pemanas pengorbanan atau microwave untuk komunikasi pada teknologi radar, menganalisis struktur atomik dan molekul, memandu pendaratan pesawat, mendeteksi keberadaan suatu objek. 3. Sinar inframerah. Manfaat sinar inframerah adalah untuk terapi fisik, misalnya menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Untuk fotografi pemetaan sumber daya alam, digunakan pada remote control, mengeringkan tes kendaraan dan dengan cepat pada industri otomotif. 4. Cahaya tampak. Sinar laser digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Sinar laser digunakan di bidang kedokteran sebagai alat untuk mendiagnosis penyakit. Di bidang industri, sinar laser digunakan untuk mengelas dan memotong lempengan baja. 5. Sinar ultraviolet. 1. Proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan. 2. Pembentukan vitamin D. 3. Membunuh kuman penyakit. 4. Mensterilkan ruangan. 5. Memeriksa keaslian tanda tangan di dunia perbankan. 6. Sinar X. 1. Memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang, jantung, dan paru-paru. 2. Menganalisis struktur bahan atau kristal. 3. Mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. 4. Memeriksa barang-barang di bandara. 7. Sinar gamma. 1. Terapi kanker. 2. Sterilisasi peralatan rumah sakit. 3. Sterilisasi makanan kemasan. 4. Pembuatan varietas tanaman unggul tahan hama. 5. Mengurangi populasi hama. Contoh soal 1. Perhatikan gambar berikut. Gelombang
gelombang elektromagnetik yang bermanfaat untuk memotret organ dalam tubuh ditunjukkan oleh nomor berapa? Pembahasan. Gambar tersebut menunjukkan spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terpendek ke terpanjang atau dari frekuensi tertinggi ke terendah. Artinya, urutan spektrum berdasarkan gambar di atas adalah sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, sinar inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Kamu harus ingat bahwa gelombang elektromagnetik yang bisa digunakan untuk memotret organ dalam tubuh adalah sinar X. Sinar X ditunjukkan oleh nomor 2. Jadi, gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk memotret organ dalam tubuh ditunjukkan oleh nomor 2. Tentukan besarnya energi yang terkandung dalam suatu sinar dengan panjang gelombang 132 nm. Pembahasan. Diketahui lambda sama dengan 132 nm, C sama dengan 3 kali 108 mili per sekon, H sama dengan 6,6 kali 1034 joule. Ditanyakan E sama dengan berapa? Pembahasan. Gunakan persamaan Planck berikut. Gambarnya ada di bawah ini. Jadi energi yang terkandung dalam sinar tersebut adalah 1,5 kali 10⁻18 joule. Sekian pembahasan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.